Maaf, Bu CEO, bukan saya yang telat. Waktu ibu yang terlalu cepat. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi sang CEO, itu menjadi awal dari serangkaian pertanyaan yang meruntuhkan ego, mengguncang makna kesuksesan, dan membuka tabir realitas tentang siapa sebenarnya yang kaya dalam hidup ini. Di balik jaket kurir itu, tersembunyi pelajaran yang tak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Dan dalam hitungan hari, dunia CEO itu tak lagi sama. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar, dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Teknisi menonton dengan mata terbelalak. 5 menit kemudian, peta pengiriman kembali normal. Paket, unit miliarder, kini memiliki jalur terang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Semua orang bersorak pelan. Nadine memandang Arif dengan campuran kekaguman dan kelegaan. Sosok sederhana di depan matanya itu baru saja menyelamatkan 1 miliar rupiah, belum lagi potensi kerugian reputasi yang mungkin diakibatkan kemunduran estimasi. Setelah memastikan sistem stabil, Nadine meneguk kopi hitam pahit hasil seduhan barista kantor. Kepalanya berputar cepat. Arif Pratama, ucapnya perlahan, meneguk kembali kopi. Kenapa kamu masih jadi kurir? Sementara kemampuanmu lebih pantas di posisi lain. Arif hanya tersenyum, sedikit memicingkan mata. Saya nyaman di jalanan, jawabnya. Dari situ saya belajar soal efisiensi, pola pergerakan orang, dan bagaimana teknologi bisa dioptimalkan bahkan dalam tugas sederhana seperti mengantar paket. Selain itu, sebagai kurir, saya merasakan langsung kepuasan pelanggan ketika mereka menerima tepat waktu. Nadine terdiam. Sejak kecil ia dibesarkan dengan buku laporan keuangan dan presentasi investor. Ia jarang bertemu orang yang memahami detail operasional dan rute pengiriman bahkan di antara tim logistiknya sendiri. Di hadapannya berdiri seseorang yang bukan saja jago analisis data, tapi juga jago jalanan. Sesaat keheningan menyelimuti ruang gudang. Lalu Nadine membuka laci meja kredit kartunya. Ia mengambil kartu berlian bergambar Aurora Corp. Kalau begitu, katanya penuh arti, bagaimana kalau kau bergabung dengan tim R&D kami? Aku butuh orang seperti dirimu. Sejak pagi itu, nama Arif Pratama terus berputar di kepala Nadine. Betapa luar biasanya pria sederhana yang mampu menyelamatkan kiriman prototipe, unit miliarder, milik Aurora Corp. Ia merasa dunia korporasi selama ini terlalu terisolasi dari realitas lapangan. Padahal di sana, di jalanan Jakarta yang sesak, terletak ribuan data tak ternilai. Keesokan paginya, Nadine sengaja memesan OVO Express melalui aplikasi internal Aurora Corp untuk mengantarkan berkas-berkas kontrak penting ke kantor pusat. Ia memasukkan kode promo perusahaan, lalu menunggu dengan sabar. Jarum jam menunjukkan pukul 7.45 ketika motor biru berhenti di depan lobi. Helm diangkat, tercium aroma sabun jeruk segar. Seperti biasa, di balik jaket biru itu berdiri Arif. Dengan senyum tulus yang membuat jantung Nadine berdegup lebih cepat. Selamat pagi, Bu. Sapanya ramah. Kirim dokumen ke lantai 15, ruang rapat utama. Nadine mengangguk. Terima kasih, Arif. Ia menyerahkan map tipis berwarna putih bergaris emas. Isi kontrak bernilai ratusan miliar. Ayo kita lewat jalan belakang. Aku mau lihat sedikit bagaimana kamu kerja. Arif terkejut sejenak, lalu tersenyum. Baik, Bu. Ia menggeber motor perlahan, menembus lalu lintas pagi. Sambil berkendara, ia menjelaskan metode optimasi rute yang ia kembangkan, membaca data sensor lampu lalu lintas, memprediksi kepadatan berdasarkan waktu, bahkan mengintegrasikan laporan real-time sopir taksi daring yang ia kumpulkan setiap akhir shift. Teknologi sederhana di tangan Arif terasa sangat revolusioner. Nadine mencatat setiap kata. Matanya berbinar. Kalau kita mengintegrasikan data itu langsung ke sistem back-end Aurora, kita bisa menekan biaya logistik hingga 25%, gumamnya. Arif menoleh, terkejut sekaligus senang, ide bosnya itu menggenapi visinya sendiri. Sesampainya di gedung megah Aurora Corp, mereka masuk lewat pintu kargo. Petugas keamanan menyapa Arif seperti rekan biasa. Sebuah bukti betapa nama baiknya sudah melintas dari gudang ke partai manajemen. Nadine mengantarkannya ke area loading dock dan menunjukkan ruang RD. Ini markas ide-ide gila kami, ujarnya setengah bercanda.
Dan aku ingin kamu menjadi salah satu yang menanggung akibat gila itu. Mata Arif berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di dalam gedung ber-AC dingin, dikelilingi rak server dan papan whiteboard penuh rumus. Seluruh tim RD memandangi mereka berdua, CEO yang paling muda se-Asia dan mantan kurir lokal yang baru saja mendapat tawaran istimewa. Setelah memperkenalkan Arif kepada tim, Nadine kembali ke ruang kerjanya. Namun sepanjang hari, ia tak berhenti memikirkan Arif. Dari mejanya yang menghadap jendela, ia menatap jalanan di bawah, membayangkan rute-rute yang dulu sering diambil Arif. Hari demi hari berlalu. Nadine mulai menyesuaikan jadwal rapatnya agar selalu ada celah untuk memesan jasa kurir digital Arif. Ia tidak hanya mengirim dokumen, tetapi juga memesan makanan, bunga, bahkan hadiah kecil untuk timnya. Semuanya diantarkan dengan senyum Arif. Setiap kali pintu lift terbuka, dan sosok kurir muncul, seakan waktu berhenti sejenak. Obrolan singkat mereka di atas motor semakin intim. Arif bercerita tentang impiannya membuka perusahaan logistik sendiri, mempekerjakan ribuan pengemudi agar mereka tidak dieksploitasi. Nadine mengakui, ia sudah muak melihat anak buahnya hanya jadi angka dalam laporan kuartalan. Baginya, ide Arif terlalu berharga untuk hanya berhenti di level prototipe. Suatu sore, saat hujan turun deras, Nadine menolak tawaran sopir untuk menjemputnya. Ia memesan Arif dengan sengaja, basah kuyup, ia naik ke bangku belakang motor biru. Tetesan air menetes dari jaket, membentuk genangan kecil di lantai lobi. Arif memeriksa Nadine dengan cemas. "Bu, kamu pasti sakit kalau kehujanan." Nadine tersenyum tipis. "Aku lebih memilih kehujanan bareng kamu daripada duduk di mobil mewah sendirian." Kata-kata itu terlontar begitu saja, menyingkap keraguan yang selama ini ia pendam. Arif terdiam, sesaat menangkap kerelaan seseorang dengan segudang gelar mau basah-basahan demi hadirkan kebersamaan sederhana. Di kafe kantor, mereka menunggu hujan reda sambil menyeruput coklat panas. Nadine menatap seorang pria biasa dengan penuh kekaguman. "Kamu hebat, Arif. Tidak hanya karena otakmu yang jenius, tapi juga karena kerendahan hatimu." Arif membalas dengan tawa kecil. "Saya belajar itu dari jalanan, Bu. Jalanan mengajari saya bahwa setiap menit adalah kesempatan. Entah itu menjual ide, mengantar paket, atau mengenal seseorang." Tak lama kemudian, desas-desus mulai bermunculan di sosial media internal perusahaan. "CEO kok sering pesan kurir? Ada apa?" Beberapa kolega menebak-nebak, apakah Nadine membutuhkan extra hands untuk presentasi, atau sekadar mencari carry on romantis di tengah tekanan kerja. Namun Nadine acuh. Ia tahu, benih kekaguman yang tumbuh bukan sekadar rasa tertarik, melainkan perasaan tulus kepada seseorang yang mampu memadukan kecerdasan dan keberanian. Pagi itu, langit Jakarta cerah tanpa tersisa awan kelabu. Ruang konferensi Aurora Corp dipenuhi para direksi, investor, dan awak media yang sudah menunggu sejak subuh. Lorong kaca megah di lantai 15 berliku hingga aula utama, memperlihatkan barisan kursi putih yang rapi, panggung berlapis karpet merah, serta layar LED besar bertulis, Aurora Corp Inovasi Tanpa Batas. Di tengah sorotan lampu dan flash kamera, Nadine Alia melangkah keluar dari mobil sport merah muda yang diparkir persis di depan pintu masuk utama. Ia mengenakan gaun panjang berwarna ivory yang memeluk lekuk tubuhnya dengan anggun, disertai kalung berlian kecil di lehernya. Rambut panjangnya disanggul rapi, dengan beberapa helai tergerai menambah kesan elegan. Senyum penuh percaya diri terukir di bibirnya saat ia berjalan di atas karpet merah, disambut tepuk tangan gemuruh dari para undangan. Para jurnalis segera memburu mic dan kamera. "Selamat pagi, Bu Nadine. Apa pesan Anda hari ini?" tanya seorang wartawan, menyorot mikrofon ke arahnya. Nadine menatap tajam, lalu mengajak awak media masuk ke dalam ruang konferensi. "Hari ini saya akan membuktikan bahwa peluang bisa muncul dari tempat paling tak terduga. Mari kita mulai presentasi." Suaranya tenang, tetapi penuh wibawa. Para undangan langsung bersorak. Di atas panggung, Nadine menggerakkan slide presentasi menjelaskan rencana ekspansi logistik Aurora Corp, transformasi digital, dan target peningkatan efisiensi 30%. Semua tampak biasa hingga layar berganti pada foto Arif Pratama, seorang pria sederhana berjaket kurir, tersenyum menenteng kotak paket. Tepuk tangan menggema, diiringi raut penasaran para petinggi perusahaan. "Arif Pratama," lanjut Nadine,
adalah kurir ojek yang beberapa minggu lalu membantu kita menyelesaikan krisis pengiriman prototipe unit miliarder. Dari situlah ide cemerlangnya lahir, mengintegrasikan data real-time kendaraan umum, memprediksi kepadatan jalan, dan meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Ketika slide berganti lagi, seorang petugas membuka tirai besar di tengah panggung, memperlihatkan sebuah kotak kayu kecil berlapis beludru hitam. Di dalamnya terletak cek korporasi Aurora senilai 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah, lengkap dengan logo perusahaan yang terukir pada sudutnya. Suasana mendadak hening. Nadine menoleh ke kiri, memanggil Arif yang berdiri di antara barisan teknisi RD. Pak Bram dan timnya tampak terkejut sekaligus bangga. Arif, dengan keringat bekas helm di dahi, dibantu panitia naik ke atas panggung. Di saat yang sama, salah satu mitra logistik lama Aurora PT Transprima mulai menarik kontrak rute premium. Mereka mengklaim Aurora terlalu eksperimen dengan inovasi Arif, sehingga memicu risiko operasional. Surat resmi datang, menuntut jaminan tambahan atau mereka mundur sepenuhnya. Nadine mengundang CEO Transprima ke ruang meeting. Di hadapan Arif, ia menyodorkan analisis performa rute, catatan pengiriman tepat waktu, penurunan biaya pemeliharaan, dan kepuasan pelanggan di atas 92%. Ini bukan eksperimen, Pak Ridho. Ini data terukur. Jika Transprima menarik dukungan, kami siap mengganti 100% garansi kerugian, bahkan membuka kontrak baru dengan skema revenue sharing. Pak Ridho terdiam, lalu setuju menunda keputusan selama 1 kuartal tambahan dengan syarat laporan harian. Di luar, Nadine menarik napas lega. Arif memberi anggukan semangat. Mereka tahu ini hanya langkah kecil dalam perjuangan panjang. Malamnya, Nadine mendapat pesan broker Sofia Hartono berencana menggelar pertemuan dengan beberapa direktur senior di villa pribadinya. Tujuannya, mengumpulkan dukungan agar Dewan mengeluarkan kebijakan yang membatasi kuasa CEO dalam hal perekrutan non-konvensional. Tanpa ragu, Nadine menjemput Arif dan mereka mendatangi villa itu bersama. Di bawah lampu antik ruang tamu, Sofia menyambut dengan senyum dingin dan segelas wine. "Selamat datang," ujarnya. "Aku pikir kamu butuh sedikit realitas sebelum terlalu larut." Tanpa basa-basi, Sofia mulai memutar rekaman panggilan telepon Nadine dengan seorang investor yang mempertanyakan latar belakang Arif. "Kita tak bisa terus membiarkan Aurora menjadi bahan ejekan pasar," desaknya. Nadine menatap Sofia. "Justru karena orang meremehkan, inilah saatnya kita buktikan. Arif bukan kurir biasa, dia arsitek di balik efisiensi baru kita." Arif bangkit, tenang tetapi tegas. "Silakan saksikan presentasi saya besok pagi. Data lebih kuat daripada kata-kata manis." Sofia terdiam. Aura ketegangan memenuhi ruangan. Tepat saat itu, beberapa direktur Papa Arif, yang dipanggil Nadine sebagai saksi, datang terlambat, menyaksikan pembicaraan. Dukungan mereka tiba-tiba berubah ke pihak Nadine dan Arif. Sofia pun kehabisan argumen. Keesokan harinya, di acara soft launch Cikarang, Nadine berdiri di samping Arif, menyapa keluarga dan mitra bisnis. Ruangan gudang yang dulu sepi kini dipenuhi motor biru, lampu LED, dan banner Aurora Logistics by Arif dan Nadine. Ayah Nadine dan Bu Martina, bersama keluarga Arif, berdiri berdampingan menyaksikan speech singkat Nadine. "Hari ini kita merayakan lebih dari sekadar gudang baru. Kita merayakan keberanian untuk bermimpi bersama, tanpa memandang status atau gelar. Terima kasih kepada kedua keluarga, mitra, serta tim yang telah mempercayai visi kita." Saat tepuk tangan bergemuruh, Arif menatap Nadine penuh kebanggaan. Ia lambaikan tangan ke keluarga besar di barisan tamu, sebuah simbol bahwa konflik telah dapat disatukan oleh kekuatan data, integritas, dan tentu saja, cinta sejati. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya muncul di langit Jakarta ketika Nadine Alia menapaki lobi megah Aurora Corp. Dia mengenakan setelan blazer putih krem dengan rok pensil hitam yang menempel pas di tubuhnya, sepatu hak tinggi seharga jutaan rupiah menambah kesan anggun sekaligus memancarkan wibawa. Rias wajahnya sempurna, lipstik merah marun memancarkan ketegasan, sedangkan poni terpangkas rapi menegaskan mata almond yang tajam. Sebagai CEO termuda dalam sejarah perusahaan teknologi itu, Nadine selalu memulai hari lebih awal daripada siapapun. Tiba-tiba, ponselnya berdering. "Bu Nadine, ada panggilan dari gudang logistik," lapor asistennya, suara setengah panik. "Sistem tracking paket kita tiba-tiba error,
unit miliarder belum terkirim ke klien. Nadine mengerutkan alis. Unit miliarder adalah nama sandi untuk prototipe hardware senilai puluhan miliar yang dijadwalkan dikirim dalam 30 menit ke tangan investor asing. Keterlambatan sekecil apapun bisa menggugurkan kepercayaan mereka dan merusak reputasi Aurora. Di dalam gedung bertingkat 17 itu, lift transparan menurunkan Nadine tepat di lantai basement. Lampu neon berkilah di atas rak-rak tinggi, dan deru mesin pengemasan terdengar berirama. Beberapa teknisi sibuk menatap layar monitor, gelisah. "Maaf, Bu Nadine," ucap kepala logistik, Pak Bram, tergopoh. "Kami sudah restart server. Namun error terus muncul. Tanpa alamat digital yang benar, kurir tak bisa melacak paket." Nadine menatap layar besar yang menampilkan peta Jakarta, jauh dari titik keberangkatan dan tujuan. Jalur pengiriman tampak terputus. Tanpa membuang waktu, ia menekan tombol intercom. "Tolong hubungi OVO Express." Perintahnya singkat. "Ada satu kurir yang sering dapat rating tinggi di zona ini. Kalau perlu, saya yang tanya langsung." Tak sampai 5 menit, jendela kaca otomatis terbuka, dan seorang pria muda berjaket biru OVO Express masuk. Topi helmnya diangkat, menampakkan wajah polos, rahang tegas, mata coklat tajam, dan senyum ramah. Ia menaruh kopernya di lantai. "Permisi, Bu Nadine. Saya Arif Pratama." Suaranya lembut, namun percaya diri. Di pundaknya masih tergantung tas kurir besar, menunjukkan ia baru saja bertugas. Tanpa menunggu tanya, Arif berjalan ke rak server kecil di pojok ruangan. Ia mengangkat ponsel miliknya, membuka aplikasi tracking kurir, yang ia modifikasi dengan algoritma sederhana untuk menghitung rute tercepat berdasarkan data real-time kendaraan umum di jalanan Jakarta. "Sepertinya data Weapon prototipe itu masuk dengan format lama," ujarnya sambil jari-jari cekatan mengetik di layar tablet milik teknisi. "Saya sesuaikan sedikit. Nanti server kalian bisa membaca lagi." Arif menatap kartu itu, tercengang. "Dengan institusi seperti Aurora Corp, saya hanya lulusan SMA." Nada ragu bersemayam di suaranya, seakan merasa tawaran itu terlalu tinggi untuknya. Nadine duduk di sudut ruang rapat kecil. "Kamu tidak harus bergelar sarjana untuk berpikir brilian," tegasnya. "Aku akan bicarakan dengan dewan direksi. Kau tak perlu meninggalkan kurir sepenuhnya, tapi aku ingin kau memimpin proyek optimasi logistik yang telah kubayangkan sejak lama." Di luar, langit Jakarta semakin cerah. Arif berdiri, menatap map lokasi gudang, lalu mengangkat kepala ke arah Nadine. "Aku akan pertimbangkan," ucapnya pelan namun ada kilatan bahagia di matanya. Sebelum ia pergi, Nadine menambahkan, "Besok jam 9 pagi, kau hadir di kantor pusat Aurora. Pakai jaket kebanggaanmu, ya?" Senyum Nadine mengembang, tetapi di balik senyum itu terdapat rencana besar. Ia baru saja menemukan kunci untuk menyelamatkan perusahaannya dan sosok sederhana di hadapannya itu akan menjadi mitra terpentingnya. Ketika pintu otomatis gudang menutup, Nadine menatap balik ke layar monitor tracking. Ia merasa untuk pertama kalinya dalam karirnya menemukan seseorang yang mampu mengimbangi kecemerlangannya bukan dari dunia akademis atau korporat, melainkan dari jalanan Jakarta yang penuh tantangan. Dalam hatinya, semangat baru menyala. Ini bukan sekadar tawaran pekerjaan. Ini adalah awal kisah yang jauh lebih besar daripada stipend dan target kuartalan. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta dan kejeniusan bisa bertemu dalam titik yang paling tak terduga. Pada akhir pekan, Nadine mengatur jadwal untuk bertemu Arif di kafe miliknya, bukan di kantor. Mereka duduk berdua di sudut yang sepi, berbincang tanpa batasan hierarki. Nadine menunjukkan sketsa awal modul AI untuk optimasi rute. Arif mengoreksi dan menambahkan catatan. "Bagus, ini perlu sedikit penyesuaian dengan data cuaca," ujar Arif. "Jangan sampai motor menutup jadwal hanya karena hujan." Malam itu, setelah presentasi kecil di layar laptop, Nadine menatap Arif dengan gugup. "Kamu tahu, aku belum pernah merasa seasyik ini ngobrol dengan siapapun sejak menjadi CEO." Arif terkekeh. Begitulah hidup. Kadang solusinya ada di tempat paling tidak terduga. Di perjalanan pulang, Nadine memesan kurir kerajinan tangan, sepasang gelang kulit beraksen logam, simbol persahabatan dan kerjasama. Ketika Arif menerimanya, ia tersenyum haru. "Terima kasih, Bu. Setidaknya aku punya pengingat bahwa ide-ide kita bukan hanya di atas kertas."
Hujan telah reda, lampu jalan memantulkan genangan di aspal. Nadine menyadari satu hal, dalam setiap detik kebersamaan penuh cerita singkat itu, ia mulai melihat masa depan yang tak hanya terdiri dari laporan keuangan dan saham, melainkan visi bersama, antara CEO dan kurir yang kini menjadi mitra sejati. Benih kekaguman itu pun tumbuh, berakar kuat, dan siap berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah daripada sekadar hubungan kerja. Di hati Nadine, Arif bukan lagi sekadar kurir. Ia adalah kunci untuk membawa Aurora Corp melaju ke level baru, sekaligus seseorang yang mampu membuka ruang di hatinya yang selama ini tertutup rapat. "Izinkan aku, Arif," kata Nadine sambil membuka kotak tersebut. Ia mengangkat mikrofon, lalu bersuara lantang, "Arif, kamu telah menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya soal teori atau gelar sarjana. Kamu membuktikan bahwa jenius bisa lahir di jalanan. Maka dari itu, di hadapan semua orang di ruangan ini, manajemen, investor, dan media, aku ingin menawarimu kemitraan seumur hidup." Ia menyodorkan cek itu kepada Arif. Gemuruh tepuk tangan tak terbendung. Cahaya lampu panggung memantul di permukaan cek, seperti simbol harapan besar yang terlahir di sana. Arif tercengang, matanya berkaca. "Apa maksud Ibu Nadine?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Nadine menatap lembut, lalu melanjutkan, "Bukan saja aku ingin kamu bergabung di tim inovasi kami, tapi aku juga ingin kita memulai perusahaan logistik baru, Aurora Logistics, dengan modal awal 5 miliar rupiah, yang akan kita jalankan bersama. Bisnis ini akan mempekerjakan ribuan pengemudi, memberi pelatihan dan jaminan asuransi, sekaligus mewujudkan model yang manusiawi dan efisien." Sekali lagi, tepuk tangan bergemuruh. Suasana semakin meriah saat para investor bangkit berdiri, mengacungkan gelas champagne. Kamera tak henti-hentinya merekam momen itu. Lensa-lensa mengarah pada Arif yang masih terdiam, memandangi cek di tangannya. Setelah beberapa detik yang terasa abadi, Arif menarik napas dalam-dalam. Ia mengangkat kepala, menatap Nadine dengan keyakinan. "Ibu Nadine, saya merasa terhormat. Saya bersedia." Nadine tersenyum lega. Ia menepuk bahu Arif, lalu mempersilakan fotografer untuk mengabadikan momen keduanya berjabat tangan di atas panggung. Di balik senyum bahagia mereka, ada harapan besar, bukan hanya bagi Aurora Corp, tetapi juga bagi ribuan pengemudi kurir dan perjalanan baru dalam kehidupan pribadi mereka. Namun di antara gemuruh tepuk tangan, ada sesosok yang berdiri di pojok ruangan dengan senyum tipis penuh intrik. Sofia Hartono, Chief Operating Officer Aurora, menatap cek 5 miliar itu dengan mata menyipit. Di sanalah benih kebencian mulai tumbuh, rumah konflik yang akan mengancam karir Nadine dan hubungan barunya dengan Arif. Selesai acara, Nadine dan Arif keluar melalui lorong samping. Petugas membuka pintu kaca, dan cahaya matahari pagi kembali menyapa. Nadine menepuk lengan Arif. "Ini baru permulaan," katanya. Arif mengangguk, matanya bersinar. "Ya, permulaan dari sesuatu yang lebih besar daripada kita berdua." Di kejauhan, Sofia menutup ponselnya dan berbisik pada asistennya, "Persiapan tahap 2, kita mulai sekarang juga." Asisten itu mengangguk pelan. Disinilah titik awal perjalanan mereka yang penuh haru, kemenangan, dan pengkhianatan. Satu keputusan spektakuler telah dibuat di atas panggung besar. Namun begitu banyak tantangan yang menanti di balik gemerlap lampu dan sorotan kamera. Seminggu setelah peluncuran, Aurora Logistics by Arif dan Nadine, suasana di kantor pusat Aurora Corp masih berkibar penuh optimisme. Ruang rapat dipenuhi laporan investor yang terpana pada kenaikan grafik proyeksi, sedangkan tim RD dipenuhi semangat membara. Nadine dan Arif bekerja siang malam, merumuskan strategi pelatihan pengemudi dan kemitraan dengan komunitas ojek. Namun, di balik gemerlap keberhasilan itu, ada sosok yang gelisah, Sofia Hartono. Sebagai Chief Operating Officer, ia sejak lama membidik tahta CEO jabatan yang kini dipegang oleh Nadine. Cek 5 miliar dan sorotan media terhadap Arif mengaburkan perannya. Sofia memendam dendam elegan. Ia ingin menunjukkan bahwa Aurora Corp tidak memerlukan sahabat jalanan untuk bertahan di puncak. Malam hari, lampu di lantai 15 kantor Aurora berpijar. Sofia berjongkok di balik layar laptop pribadinya, menelusuri jalur api integrasi sistem logistik yang dibuat Arif. Ia tahu ada satu kerentanan kecil endpoint yang memproses data perkiraan kemacetan masih menggunakan server cadangan, lebih lambat dan tidak terenkripsi. Tanpa ragu,
Sofia menyusupi token otentikasi, lalu menanamkan skrip kecil yang menyebabkan sistem memprediksi kemacetan palsu di rute-rute utama pengiriman. Keesokan paginya, dashboard Aurora Logistics memunculkan peringatan. Pengiriman Blue Label, layanan premium yang baru diluncurkan, tercatat terlambat 35%, melebihi KPI lebih dari 2 kali lipat. Rekan-rekan direksi terpaku pada angka merah. Investor panik, menuntut penjelasan. Sofia segera angkat bicara dalam rapat darurat. Sepertinya ada pelanggaran keamanan siber. Mungkin ini akibat pengalihan dana untuk inisiatif baru. Kita perlu audit menyeluruh. Nada suaranya dingin, tetapi bagi mereka yang menonton, itu terdengar sebagai fakta tak terbantahkan. Tak menunggu lama, Sofia memerintahkan tim IT untuk melakukan rollback sistem ke versi lama, tanpa memberitahu Arif. Ketika Arif dan Nadine masuk ruang server, mereka mendapati log data hilang dan pipeline analitik terputus. Apa yang terjadi? Protes Arif. Sofia menyeringai tipis. Aku harus memastikan stabilitas perusahaan. Jangan biarkan emosi mengambil alih keputusan bisnis. Ia memalingkan wajah, seakan memberi isyarat agar semua orang menolak ikut campur. Di saat yang sama, akun media sosial Aurora Corp disusupi. Artikel, CEO gila cinta modal miliaran untuk kurir jalanan, mendadak menjadi trending. Pageview meroket, tetapi sentimennya negatif. Banyak netizen skeptis, apa ia 5 miliar bisa ditebus hanya dengan senyum manis di atas motor? Beberapa blog ekonomi menulis bahwa Aurora, gila, menginvestasi pada satu orang tanpa rekam jejak manajemen keuangan. Investor kecil yang semula optimis mulai menarik modal. Saham Aurora Corp melemah 3% dalam 1 jam perdagangan. Laporan Lembaga Pengawasan Pasar Modal menunjukkan adanya lonjakan transaksi jual tiba-tiba. Di kantin perusahaan sore itu, Nadine menemukan sejumlah direktur senior berbicara berbisik. Matanya memerah karena kopi yang tumpah, tetapi hatinya lebih panas. Pak Bram, kepala logistik yang dulu kagum pada Arif, merasa bersalah. Seandainya aku lebih cepat melaporkan bug. Sementara itu, Arif diserahi tugas merestorasi data dari backup terakhir, meski ia tidak memiliki akses root. Malam-malam ia habiskan mengetik skrip, berkoordinasi dengan tim IT. Namun tanpa token resmi, setiap upaya diputus. Sofia mengubah seizin manajemen bahwa hanya CTO dan COO yang boleh memulihkan sistem. Sofia tidak berhenti di situ. Ia mengontak seorang auditor independen bayaran tinggi, yang berkolusi untuk menuduh Arif memanipulasi info cek kurir. 2 dokumen palsu muncul di email. Satu menyebut Arif mencairkan dana subsidi dengan nama rekening fiktif, satunya lagi menyebut ia menarik bonus kinerja tanpa persetujuan. Auditor bayangan itu mengancam akan melaporkan ke polisi ekonomi. Kabar itu membuat Nadine terpukul. Ia memanggil Arif ke ruang eksekutif. "Apa kau benar-benar melakukan itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Arif, yang tengah memutar otak memulihkan sistem, hanya bisa menggeleng. Tidak, itu fitnah. Malamnya, di apartemen Nadine, suasana hening. Nadine menatap Arif yang mengoreksi data backup di laptop daruratnya. "Maaf, aku hampir meragukanmu," ucapnya lirih. Air mata menggenang di sudut matanya. "Semua orang meragukan. Aku takut reputasimu hancur." Arif menutup laptop, bangkit, dan meraih tangan Nadine. "Aku tak ingin kau menanggung ini semua. Biarkan aku yang bertarung." Senyumnya lembut, tetapi penuh tekad. Ia bersedia mempertaruhkan segalanya demi menjaga perusahaan sekaligus cinta mereka. Keesokan paginya, Nadine memutuskan turun tangan. Ia mengundang dewan direksi untuk rapat tertutup. Tanpa Sofia, Nadine mempresentasikan bukti forensik, log API asli, timestamp akses, dan metode enkripsi sah yang dipakai Arif. Ia juga memanggil CTO untuk menjelaskan kronologi hacking dan bug injection. Satu persatu, direksi mulai berpaling dari Sofia, terlihat dalam tatapan tegang yang menebak siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Di akhir rapat, Nadine menyatakan, "Sofia, saya minta klarifikasi atas tindakan Anda. Jika Anda benar menanam skrip sabotase, Anda terancam sanksi berat sesuai kebijakan keamanan siber perusahaan." Ruang hening sesaat, lalu Sofia bangkit dengan wajah muram. "Baiklah, saya hanya ingin memastikan perusahaan ini tidak dipimpin oleh idealisme jalanan." Nada suaranya patah,
terselip penyesalan gimana pun. Tak lama kemudian, pemulihan sistem disetujui penuh. Arif, dengan akses penuh, memulihkan pipeline logistik ke versi stabil, lalu meningkatkan keamanan endpoint. Prediksi efisiensi paket premium langsung kembali ke angka plus 28% dalam 24 jam. Saham Aurora Corp menguat kembali, investor kembali percaya. Sofia resmi dirotasi ke divisi lain, tanpa penalti finansial, tetapi reputasinya tercoreng. Ia memilih mengundurkan diri setelah beberapa minggu, meninggalkan jejak bayangan yang membuat Aurora lebih tangguh. Di rooftop Aurora Corp, malam itu, Nadine dan Arif berdiri berdua menatap lampu kota. Bayangan itu hampir memisahkan kita, kata Nadine, menggenggam tangan Arif. Tapi kau dan aku, kita mampu mengalahkan kegelisahan itu. Arif menatap lembut, lalu memeluk Nadine. Cinta dan integritas kita, itu yang tak bisa disentuh bayangan apapun. Dan di bawah kerlip bintang kota Jakarta, cahaya baru bagi Aurora Logistics mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah kembalinya Aurora Logistics stabil, Nadine bersemangat menyiapkan acara soft launch kantor cabang pertama, sebuah gudang modern di Cikarang yang akan menjadi pusat distribusi baru. Bersama Arif, ia mengundang keluarga masing-masing untuk menghadiri malam apresiasi. Nadine berharap, dengan menghadirkan keluarganya, semua pihak bisa menerima hubungan mereka yang telah melewati badai. Di ruang tamu rumah mewah keluarga Alia, suasana berubah tegang saat Nadine dan Arif tiba. Sang ayah, Emer Johan Alia, berdiri di samping pamannya, Hendra Alia, yang selama ini mengawasi operasional Aurora Corp. Ibu Nadine, Bu Martina, menatap Arif dengan sikap ragu. Hendra, kamu yakin ini ide bagus? Tanya Emer Johan pelan, menatap Nadine. Kita sudah sungguh-sungguh mendukungmu, tapi pria ini hanya mantan kurir. Hendra menghela napas panjang. Ia memandang Arif, lalu berkata, Pak Johan, kita telah melihat sendiri hasilnya. Meski tanpa gelar, Arif punya visi dan integritas yang langka. Perusahaan kita lebih kuat sekarang. Bu Martina masih ragu. Tapi Nadine, apa kamu tidak khawatir orang akan terus membicarakan latar belakangnya? Nadine menatap lembut ibunya. Ibu, Arif sudah membuktikan diri di hadapan direksi dan publik. Kami ingin ibu dan bapak ikut merayakan keberhasilan, bukan menodai masa lalu. Setelah beberapa detik keheningan, Emer Johan mengangguk. Baiklah, tapi ingat, bisnis dan keluarga kadang harus ditangani terpisah. Jangan biarkan emosi mengalahkan pertimbangan. Sementara itu, di rumah sederhana Arif di Bekasi, sang ibu, Bu Ratna, sibuk menyiapkan makan malam. Adiknya, Tiara, menatap Nadine dengan campuran kagum dan cemas. Nadine, terima kasih sudah membawa kebahagiaan untuk kakak, ucap Bu Ratna lirih. Tapi jangan biarkan kakakmu terjebak dunia orang kaya. Dia masih butuh keluarga di sisinya. Arif menepuk punggung ibunya. Bu, Nadine sudah sebaik ini. Dia tidak akan pernah melepaskan aku, atau meninggalkanku. Nadine menyela, Bu, saya mencintai keluarga Arif. Saya akan selalu menjaga Arif, seperti ia menjaga Aurora. Mendengar itu, Bu Ratna tersenyum, meneteskan air mata haru. Ketika pesta apresiasi dimulai, awak media online datang berbondong-bondong. Sebagian besar meliput kabar baik, grafik pertumbuhan, testimoni driver, hingga rencana ekspansi. Namun, beberapa outlet gosip segera menyorot sudut mata, CEO cantik berjodoh dengan kurir jalanan, dan Arif, kurir jenius tanpa latar belakang. Artikel-artikel provokatif tersebar, menyinggung status sosial, menebar komentar sinis, modal 5 miliar cuma buat selfie di gudang? Atau, apa dia benar-benar pantas duduk di samping CEO? Nadine yang biasanya tenang tiba-tiba murka. Ia memerintahkan tim humas merilis video dokumenter pendek tentang proses Arif menyelamatkan Aurora, mencantumkan data-data keuntungannya. Secara perlahan, narasi negatif teredam oleh bukti konkret. Setelah dekade bekerja di jalanan Jakarta, Arif Pratama kini diuji oleh medan baru konferensi investor penting yang menentukan kelangsungan Aurora Logistics. Pada pagi yang mendebarkan, Nadine berdiri di sampingnya di Aula Megah Bursa Efek audiense para pemodal veteran, media, dan analis pasar. Di layar LED besar tampak grafik penurunan biaya operasional dan tren peningkatan volume pengiriman sejak Arif diterjunkan ke tim RD. Namun di balik angka-angka itu,
ada satu pertanyaan besar, apakah inovasi ini berkelanjutan? Beberapa pekan sebelumnya, salah satu raksasa logistik global, Transworld Express, meluncurkan Smart Route AI, platform yang mengklaim mampu memprediksi kemacetan dengan akurasi di atas 90%. Saham Aurora Logistics sempat tertekan 12% di lantai bursa, dan beberapa mitra strategis menunggu hasil audit sebelum menandatangani kontrak jangka panjang. Di ruang rapat itu, sosok investor penghasil dana terbesar Aurora, Pak Hendro, menatap Arif tanpa embel-embel sopan. "Tunjukkan bahwa kita tidak ketinggalan," desaknya. Arif menenangkan diri sejenak, lalu mengaktifkan slide presentasi. Di hadapan para investor, ia memaparkan proyek jalan pulang, algoritma baru yang memanfaatkan data crowdsourcing langsung dari mitra ojek, disandingkan dengan citra satelit real-time dan laporan cuaca mikro per area. Ia menjelaskan detail teknik, klasifikasi pola kemacetan berdasarkan waktu dan hari, prediksi anomali saat ada acara besar, konser, demo, pertandingan, melalui API event, optimasi dinamis yang mengombinasikan fungsi tujuan ganda, meminimalkan waktu tempuh sekaligus biaya bahan bakar. Dengan gestur tenang, Arif menunjukkan simulasi lapangan yang memotong rata-rata waktu pengantaran sebesar 35% dibanding Smart Route AI. Tak kalah penting, Arif mengumumkan kemitraan eksklusif dengan e-commerce lokal, Pasar Prima, untuk uji coba First Mile. Pengumpulan barang dari gudang pusat hingga depot regional menggunakan drone hybrid dan armada motor pintar. Video demonstrasi pendek menampilkan drone kecil meluncur dari gudang, menyerahkan paket ke motor biru Aurora yang menembus kemacetan kota. Di tahap beta, tuturnya, kita sudah mencatat 98% keberhasilan drop point, dengan 40% pengurangan ketergantungan armada darat sepenuhnya. Ruang terdiam, lalu pecah tepuk tangan meriah. Sebagai penutup, Nadine memproyeksikan dampak finansial. Dalam kuartal berikutnya, Aurora Logistics diperkirakan mencetak laba bersih 18% dari pendapatan, angka yang melampaui ekspektasi awal 8%. Investor yang semula ragu kini berdiri, menyalami Arif satu persatu. Saham Aurora melonjak 9% pada penutupan perdagangan. Di wajah Pak Hendro tampak senyum lega yang menandakan kepercayaan penuh kembali. Namun, sejak konferensi usai, Arif menerima pesan singkat, "Awas, terima kasih terlalu dini," dari nomor tak dikenal. Ia mengira ini upaya gangguan terakhir dari kompetitor atau simpatisan Sofia. Tapi Nadine menepuk pundaknya. "Kita sudah membuktikan diri. Biarkan mereka bicara. Kita fokus membangun." Arif mengangguk, menyadari bahwa bisnis sejatinya adalah perlombaan tanpa garis akhir. Malamnya, di teras kantor pusat Aurora, Nadine dan Arif menyaksikan lampu kota. Aroma kopi dari barista kantor masih menyelimuti udara. Nadine menaruh tangan di bahu Arif. "Tanpa kamu, ini semua tak mungkin. Kamu bukan hanya kurir jenius, tapi juga mitra hidupku." Arif menarik Nadine ke pelukan. "Cinta kita dibangun di atas kerja keras, bukan gula-gula janji manis. Dan aku siap melaju sejauh apapun, bersamamu." Sejak badai konflik dan persaingan itu berlalu, Nadine dan Arif tahu langkah terakhir mereka bukan sekadar soal bisnis, melainkan ikrar seumur hidup. Mereka memutuskan merayakan kemenangan dan cinta dengan sebuah pernikahan sederhana di tepi Danau Pangalengan, tempat pertama kali Nadine mengajak Arif melepas penat setelah soft launch Aurora Logistics. Malam sebelum hari H, Nadine berdiri di ruang rias Aurora Corp, tangan gemetar memegangi gaun pengantin buatan desainer lokal, kombinasi satin ivory dan bordir helaian ranting emas. Di sampingnya, Ibu Nadine, Bu Martina, membenarkan lipstik merona. "Ingat, Nak," bisik sang ibu, "hari ini bukan hanya soal kebahagiaanmu, tapi juga bentuk terima kasih kita kepada semua yang telah berjuang." Nadine menitikkan air mata haru, lalu tersenyum. Di rumah Arif, adik dan ibu memasang bunga melati di seragam kurir yang akan dikenakan Arif, sebuah simbol merangkul masa lalu. Arif mengenakan setelan krem yang dipadu dasi biru navy, kancing manset bergambar logo Aurora Logistics. Ia menatap jaket kurir birunya yang tergantung, "Untuk upacara adat kecil nanti," gumamnya. Pagi berkabut tipis, undangan datang dengan bus mini mengarungi jalanan pegunungan. Di tepian danau, pelaminan kayu dihias kain perca biru putih, melambangkan harmoni modern dan tradisi. Sebelum akad, mereka melakukan upacara sepeda dan sumpah. Satu serah terima jaket.
Arif menyerahkan jaket kurirnya kepada Nadine sebagai lambang masa lalu yang ia wariskan. 2. Penyerahan kode rute. Nadine menyerahkan sebuah USB berisi modul AI, jalan pulang, versi open source. Sebuah janji untuk selalu membagikan ilmu pada komunitas. 3. Sumpah kesetiaan. Bersama penghulu, mereka mengucapkan ikrar di hadapan keluarga, mitra bisnis, dan teman-teman driver. Ketika suara sah menggaung, deburan ombak kecil danau seolah menyalami. Hening sejenak, lalu undangan bersorak. Alih-alih resepsi mewah, mereka menyiapkan panggung kecil dengan kursi plastik. Di satu sudut, stan makanan kaki lima, nasi liwet, bakso, kue cucur, dipandu mitra pengemudi yang pernah dibantu Aurora Logistics. Di panggung, para kurir dan relawan yayasan Aurora Peduli mengadakan pentas seni tari Betawi dan gambang kromong. Nadine dan Arif turun menari bersama, tawa ceria mengalir tanpa sekat. Pak Johan dan Bu Martina berjabat tangan dengan Bu Ratna dan Tiara. Sementara Hendra dan adik Arif sibuk membagikan souvenir berupa miniatur motor biru berlogo Aurora. Atmosfer sederhana itu terasa lebih hangat daripada ballroom manapun. Tiba-tiba, seorang pria seragam kurir OVO Express menyerahkan amplop coklat kepada Nadine. Isinya, surat singkat dan tiket pesawat ke Singapura untuk konferensi teknologi. Pengirimnya, Sofia Hartono. Isi surat berbunyi, "Nadine, maafkan aku atas semua yang kulakukan. Aku belajar arti kepemimpinan dan keberanian darimu, bahkan dari tokoh yang dulu ku benci. Terima kasih telah menuntunku memahami nilai kejujuran. Semoga ini membantu Aurora yang kita cintai." Air mata Nadine mengalir, lalu ia memeluk Arif. Meski berjalan berseberangan, Sofia akhirnya menjadi bagian kecil dari cerita mereka. Sebuah pengingat bahwa keikhlasan bisa mengubah musuh menjadi guru. Di hari yang sama, bersamaan dengan pesta, sistem peluncuran brand baru otomatis aktif. Aplikasi mobile, Aurora Partner, yang menyatukan kurir, pelanggan, dan komunitas. Undangan yang membawa undangan digital menjadi pengguna pertama, mencoba antar jemput gratis untuk lansia dan ibu hamil. Dalam 24 jam pertama, unduhan aplikasi melonjak 50.000 kali. Para investor merayakan rekor ini sebagai bukti konkret bahwa cinta dan bisnis Safi dapat berjalan beriringan. Malam merayap turun, lampu lentera kuning lembut menari di atas permukaan danau. Nadine dan Arif duduk di perahu kecil, diapit keluarga dan teman-teman terdekat, menyusuri tepian sambil melontarkan bunga kertas. Di atas perahu, Nadine bersandar di bahu Arif. Kelihatannya absurd, bisiknya, bahwa 5 miliar itu bermula dari cek di panggung, dan kini kita melayang di atas danau. Arif mengusap rambutnya. Miliaran uang itu penting, tapi yang paling berharga adalah miliaran momen kecil. Senyuman ibu, tawa anak jalanan, dan cinta yang membuat kita berani bermimpi. Di kejauhan, kembang api kecil meletup perlahan, hadiah dari para mitra logistik. Setiap kilat warna menerangi wajah ratusan orang yang berkumpul. Saat percikan terakhir memudar, Nadine dan Arif menatap satu sama lain, lalu berciuman ringan, menutup rangkaian kisah mereka dengan janji tak berujung. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.